Perpanjangan PPKM Jawa dan Bali tahap kedua ini dilakukan karena memang setelah monitoring ternyata masih adanya peningkatan kasus COVID-19 di 7 provinsi yang memberlakukan PPKM tahap pertama lalu. Dari 7 provinsi tersebut hanya 2 provinsi saja yang mengalami penurunan kasus COVID-19, yaitu Provinsi Banten dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang selama pemberlakuan PPKM tahap pertama. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto ini menjelaskan pada PPKM tahap kedua ini terdapat aturan yang berubah, yaitu terkait pusat perbelanjaan dan juga restoran, di mana mengizinkan operasional mal dan restoran ini bisa sampai jam 8 malam dari sebelumnya hanya sampai jam 7 malam. Karena perubahan aturan ini berdasarkan dari hasil evaluasi bahwa lonjakan kasus positif COVID-19 di lokasi-lokasi tersebut ini cenderung flat atau tidak ada. Namun ketentuan untuk sektor lainnya ini tidak berubah, diantaranya penerapan work from home atau kerja dari rumah di sektor bisnis non-esensial ini masih sebesar 75%, kemudian belajar di sekolah juga masih secara daring, kemudian industri 100% ini masih juga beroperasi, dan makan di tempat restoran ini masih diizinkan dengan maksimal kapasitas 25%, namun take away ini masih juga diizinkan. Kapasitas tempat ibadah juga maksimal 50%, transportasi juga masih diatur oleh pemerintah, dan untuk turis asing dan WNA juga ini masih dilarang untuk masuk ke Indonesia. Adapun hingga 21 Januari 2021 kasus positif COVID-19 ini bertambah sebanyak 11.703 kasus, sehingga akumulasi ini ada sebanyak 951.651 orang. Selain itu, kasus yang sembuh dari COVID-19 juga pada hari ini bertambah 9.087 orang, sehingga total sebanyak 772.790 orang. Sementara jumlah yang meninggal ini mengalami rekor, di mana hari ini kembali bertambah 346 orang meninggal dunia, sehingga menjadi 27.203 orang yang meninggal. Per 20 Januari 2021, Airlangga Hartarto tadi mengatakan bahwa positivity rate COVID-19 di Indonesia ini masih 16,6%, sehingga PPKM tahap kedua ini harus dilakukan ataupun diperpanjang. Nantinya Menteri Dalam Negeri akan mengeluarkan instruksi Mendagri agar masing-masing gubernur ini dapat mengevaluasi penanganan atau kondisi penanganan COVID-19 di daerahnya masing-masing berdasarkan pada parameter tingkat kesembuhan yang di bawah nasional, kemudian tingkat kematian di atas nasional, positivity rate di atas nasional, dan bed occupancy ratio juga di atas nasional. Dan berikut pernyataan lengkap dari Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto selengkapnya. Kegiatan masyarakat ini dilanjutkan dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 8. Dan terhadap pembatasan kegiatan yang diatur ada perubahan, yaitu di sektor mal dan restoran, di mana mal dan restoran yang dalam pembatasan kemarin maksimal jam 7. Nah, karena ada beberapa daerah yang agak flat, maka ini dirubah menjadi sampai dengan jam 8 malam. Jadi yang lainnya tetap